Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami limpah dengan segala ucapan syukur karena begitu besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Di pagi hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami setiap isi hati Tuhan di dalam firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pagi hari ini terambil dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 1-7. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tema renungan kita pagi hari ini, panggilan untuk memelihara kesatuan roh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, panggilan utama orang-orang Kristen dalam teks ini adalah memelihara kesatuan roh. Para penerima surat harus berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mereka harus memperlengkapi orang-orang kudus untuk pelayanan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah. Penggunaan 7 kali kata satu pada ayat 4-6 mengindikasikan pentingnya memelihara kesatuan jemaat. Puncaknya ialah bahwa dasar dari kesatuan dimaksud ada di dalam diri Allah itu sendiri. Artinya, kesatuan jemaat mencerminkan keesaan Allah. Kesatuan jemaat adalah cerminan dari karunia pendamaian Allah di dalam Kristus. Dalam Efesus pasal 1-3, penulis surat Efesus telah menguraikan pendamaian antara orang Yahudi dan non-Yahudi yang telah dilakukan Allah di dalam Kristus. Dengan kata lain, jemaat merupakan satu kemanusiaan baru yang diciptakan oleh Kristus. Pada pasal sebelumnya ditegaskan bahwa Allah telah menyatukan dua kelompok yang berbeda di bawah satu rencana keselamatan di dalam Kristus. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi pernah hidup menurut daging. Orang Yahudi dianggap dekat dengan Tuhan, sementara orang bukan Yahudi dianggap jauh. Tetapi melalui Kristus, kedua kelompok ini bergabung bersama dan mendekat kepada Tuhan. Pesannya adalah bahwa kedua kelompok yang tadinya berseberangan ini disatukan di dalam dan melalui Kristus. Demikianlah kiranya jemaat Tuhan memenuhi panggilannya untuk memelihara kesatuan jemaat di dalam satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Baik jemaat Efesus dulu maupun gereja masa kini mestinya mencerminkan kesatuan ini. Kristus telah memperlengkapi jemaatnya dengan kasih karunia, dengan maksud supaya gereja sebagai tubuh Kristus dapat tetap hidup dalam kesatuan. Dalam rangka itulah setiap orang, setiap gereja harus hidup dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itulah panggilan kita, memelihara kesatuan roh di dalam Tuhan. Intinya adalah penting memelihara kesatuan jemaat, sebab Allah sendiri Esa tidak terpecah belah. Dalam roh kesatuan ini
ini ada penerimaan satu dengan yang lain. Entah orang Yahudi atau non-Yahudi, entah orang bersunat maupun tidak bersunat. Untuk itulah Kristus mati di kayu salib untuk mendamaikan kubu-kubu yang tadinya bertentangan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini panggilan untuk memelihara kesatuan roh, panggilan untuk memelihara kesatuan jemaat masih sangat relevan. Relevansi panggilan ini tidak terlepas dari konteks kita dulu dan sekarang, yang kadang-kadang berada dalam kelompok-kelompok tertentu yang saling bertentangan. Bahkan kadang-kadang terbangun semacam tembok pemisah antar warga jemaat. Kelompok-kelompok atau tembok pemisah kita mungkin bukan lagi masalah Yahudi versus non-Yahudi, bukan pula masalah bersunat versus tak bersunat. Ada berbagai bentuk atau wujud tembok pemisah kita pada zaman sekarang yang membuat kita hidup dalam keterpisahan dan keterasingan satu dengan yang lain. Ada berbagai bentuk perseteruan kita pada zaman sekarang. Walaupun mungkin kita satu jemaat atau satu desa, bahkan satu keluarga, kita dapat menemukan fenomena tersebut. Kadang-kadang di berbagai tempat ada pemisahan dan perseteruan masyarakat yang dianggap penduduk asli dengan pendatang. Ada juga pengotak-ngotakan berdasarkan lingkungan atau sektor. Ada yang merasa paling berjasa di dalam jemaat sehingga keinginannya harus dipenuhi, dan pada saat yang sama mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Hal ini juga dapat terjadi di dalam jemaat. Tembok-tembok pemisah seperti inilah yang telah diruntuhkan oleh salib Kristus, dan mestinya dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dan dengan kesabaran yang tulus, kita saling menerima, saling melengkapi, dan saling menopang. Demikianlah kita memenuhi panggilan kita dalam memelihara kesatuan roh di dalam satu tubuh, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Pertanyaannya ialah, sejauh mana orang-orang Kristen sekarang mencerminkan kesatuan? Di beberapa tempat kita masih bisa menemukan kuatnya kesatuan jemaat, tetapi di berbagai tempat lain juga kita bisa menemukan fenomena keterpecahan jemaat, bahkan saling memangsa. Situasi keterpecahan, keterpisahan, dan keterasingan ini semakin menguat dalam masyarakat modern dengan segala dinamikanya yang amat kompleks. Oleh sebab itu, setiap orang percaya, setiap jemaat harus berkomitmen untuk hidup berpadanan dengan panggilannya, yaitu panggilan untuk memelihara kesatuan roh di dalam Kristus. Implikasinya ialah tidak ada lagi perlakuan yang membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tidak ada lagi kelompok yang merasa lebih dekat dengan Tuhan, dan tidak ada lagi kelompok yang dianggap bukan siapa-siapa di dalam jemaat. Semuanya adalah satu di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang meneguhkan setiap kami umat-umat-Mu, untuk kami boleh senantiasa memiliki kesatuan hati di dalam melayani Tuhan, di dalam persekutuan kami ya Tuhan. Tuhan menolong memampukan kami agar kami terhindar dari perpecahan, keterasingan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Pimpin dan sertai setiap langkah hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati.